Terima kasih sudah terkasih, kami persilakan kembali. Tentunya kita sangat berterima kasih kepada Tuhan, dan kami juga terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berbagi dengan saudara, dan untuk kita semua diberi kesempatan hadir pada saat pagi hari ini, karena tidak semua orang menikmati kesempatan seperti ini. Dan untuk itu sudah terkasih, mari kita hargai, kita pakai waktu ini sebaik-baiknya, sehingga nanti saat kita pulang kita mendapatkan sesuatu seperti pemazmur berkata, setelah mereka mendapatkan sesuatu mereka berkata puas. Kenapa? Karena telah bertemu dengan Tuhan. Itulah tujuan kita di tengah-tengah ibadah ini. Saat memuji Tuhan tadi kita bertemu dengan Dia, dan juga saat mendengarkan firman Tuhan. Dan sia-sialah setiap orang yang datang tanpa kita bertemu dengan Tuhan, yang sesungguhnya adalah tujuan kita datang ke tempat ini, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang Gembala percayakan kami untuk melayani, dan tentunya kami berdiri bukan karena dorongan apa selain daripada Roh Kudus, sebab kalau tanpa Roh Kudus yang mendorong, ya, memberi kesempatan, memberikan kepercayaan, maka tentunya tidak ada gunanya dan tidak ada artinya, dan bagi saya dan juga tentunya bagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita buka kitab kita dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, saya akan bacakan firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Saudara, kami akan mengambil satu tema dari ayat yang kita baca ini, adalah upah dari ketaatan. Upah dari ketaatan. Nah, sudah terkasih, tentunya kita dalam melakukan apapun, dalam kegiatan kita sehari-hari, apalagi bagi kita yang bekerja, maka tentu saat kita melakukan yang dipercayakan kepada kita, maka harus ada di dalamnya yang menyangkut ketaatan. Nah, ketaatan ini tentunya kita lakukan karena ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk taat. Sebab bila mana kita tidak taat, tentunya kita telah membayangkan konsekuensi dari ketidaktaatan. Jadi dalam hal apapun, ya, dalam kegiatan kita sehari-hari, baik di rumah, ya, ibu-ibu dalam ketaatan memasak, kemudian anak-anak dalam ketaatan sekolah, kuliah, yang bekerja dalam ketaatan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya. Sebab bila mana kita tidak taat, ada konsekuensi dari ketaatan tersebut dan ketidaktaatan. Nah, untuk itu sudah terkasih, pada saat pagi hari ini, mari kita akan melihat bahwa oleh Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan kepada kita pada saat pagi hari ini, bahwa ternyata ketaatan kita ini akan menghasilkan sesuatu. Dan inilah saudara terkasih yang harus mulai kita renungkan dalam seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita,
Sehingga pada akhirnya setiap apa yang kita lakukan, kita mendapatkan sesuatu darinya. Kita mendapatkan upah darinya. Saya kurang tahu adakah di antara kita yang contoh ibu-ibu masak, adakah yang dirasakan upah dari aktivitas itu? Atau hanya bagian daripada rutinitas sebagai satu kewajiban sebagai seorang istri yang harus tugas memasak? Kita yang bekerja di kantor, saat kita melakukan segala sesuatu, apakah kita merasa bahwa kita sudah mendapatkan upah? Memang saudara, kalau di kantor kita bekerja, maka tentunya ada upah yang kita dapat. Tapi bila mana kita nanti satu ketika tidak mendapatkan upah, masihkah kita bekerja? Masihkah kita semangat? Masihkah kita bergairah? Atau masih tetapkah kita di kantor itu? Saya rasa pasti kita memutuskan kita berhenti. Sebab kita akan katakan, saya mengerjakan sesuatu, tapi saya tidak mendapatkan apa. Nah, untuk itu sudah terkasih, kita akan lihat secara rohani yang tentunya nanti berdampak secara jasmani dalam kehidupan kita, bahwa ternyata Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dari seluruh rangkaian yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, mari kita lakukan dalam ketaatan. Dalam ketaatan. Nah, untuk itu saudara, saya yakin supaya kita taat, maka kita harus melihat dulu siapa yang memberikan perintah, yang menyuruh, siapa yang memerintahkan, siapa yang menyuruh, siapa yang mempekerjakan. Saya yakin kalau kita tahu yang menyuruh kita punya otoritas yang sangat tinggi, maka tidak ada di antara kita tidak serius untuk melakukan sesuatu. Tidak ada di antara kita yang tidak semangat melakukan segala sesuatu, di luar daripada dia menjanjikan upah dari apa yang kita lakukan. Tentunya dengan senang hati kita melakukan. Tapi dalam realitanya saudara, berkaitan dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, adakah dalam melakukan sesuatu termasuk dalam ibadah kita pagi hari ini yang mendorong kita datang ke tempat ini adalah Raja di atas segala raja melalui Roh Kudusnya, atau kita lakukan sebagai rutinitas atau dalam kepentingan-kepentingan yang lain? Sebab ada orang melakukan sesuatu punya niat di balik apa yang dia lakukan, punya kepentingan di balik apa yang dia lakukan. Maka kita datang ke tempat ini supaya diberkati, supaya sehat, supaya banyak hal dalam kaitannya dengan mujizat kita alami. Saya rasa itu tidak salah, tapi kita harus mulai melihat dasar daripada kehadiran kita di tempat ini, dasar daripada apa yang kita lakukan dan diperintahkan oleh siapa. Itu yang harus mulai kita perhatikan. Siapa yang memerintahkan? Kita kenalkan dia, punya kuasa ke dia. Saya yakin kalau kita pahami ini, maka kita akan sungguh-sungguh memuji Tuhan, berdoa, melakukan segala sesuatu. Tetapi kenyataannya banyak di antara kita dalam melakukan apapun, termasuk kegiatan-kegiatan rohani, kita menganggap bahwa kita melakukan itu tanpa perintah siapa-siapa. Nggak ada yang menyuruh, nggak ada yang mendorong, pokoknya maunya kita, kehendak kita sendiri. Nanti akan kita lihat saudara, perbedaan dari melakukan sesuatu atas kemauannya sendiri
dan melakukan sesuatu atas perintah dan dalam ketaatan. Makanya sudah terkasih, supaya kita menyadari bahwa perintah ini dari Tuhan, maka kita harus bangun hubungan kita yang baik dari Tuhan. Ada kepekaan rohani kita, ada keintiman. Supaya apa? Supaya setiap hari dalam hati kita dia terus berbicara, ayo lakukan ini, ayo buat ini, ayo semangat, ayo ini. Dia terus ngomong sama kita. Dan karena kita tahu dia raja di atas segala raja, kita tahu dia adalah Bapa kita tahu dia adalah kekasih kita tahu dia adalah penentu hidup kita, maka kita dengan setia taat melakukan. Saya yakin nggak ada di antara saudara baru ketemu diangkut, kita disuruh melakukan sesuatu, mau nggak saudara? Tolong angkatkan barang saya, baru ketemu, mau kan? Kebanyakan kita dengan Tuhan seperti itu. Karena kita tidak kenal dengan Dia, maka kita tidak mau melakukan sesuatu. Bahkan mungkin kita melakukan dengan terpaksa. Nah, untuk itu, saudara terkasih, kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, jadi saudara, pastikan kita manusia dalam hal dan menyadari kita siapa di hadapan Tuhan, supaya kita taat. Tidak mungkin saudara seorang jenderal taat ya kalau yang menyuruh dia itu adalah kopral contohnya. Tidak mungkin. Jadi saudara, kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah raja di atas segala raja, maka nggak ada alasan apapun untuk kita tidak mau melakukan dan turut di jalur yang sedang Tuhan tentukan untuk kita lewati. Makanya sadari kita ini manusia, saudara. Siapa sih manusia? Nah, manusia ini kalau kita lihat dalam Alkitab adalah sebenarnya debu yang tidak punya arti, kayak seperti uap. Itulah manusia. Jadi kalau kita sadari bahwa kita adalah bagian terendah, kopral lah contohnya, maka kita harus turun dan taat, dan lebih daripada itu harus kita pasang pendengaran kita. Sebab perintah itu atas dasar apa yang kita dengar. Jadi yang pertama saudara, supaya kita taat, tidak ada selain menyadari kita manusia, Yesus sebagai manusia. Tapi sekarang ini banyak saudara, dia manusia tapi udah kayak Tuhan. Dia bisa menghakimi, bisa menentukan sesuatu, bahkan dalam hal-hal rohani dia bisa melihat, bisa seperti meramal, seperti penentu hidup seseorang. Makanya sudah terkasih, saya sering kali ya, saya kurang tahu saudara-saudara, tapi untuk saya sendiri sebagai hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang saya lihat kalau khotbah, kamu dikau-kaukan saudara. Kita ini siapa? Makanya saya selalu berdoa untuk tiap diberi kesempatan oleh Tuhan saya menyampaikan firman, saya libatkan diri saya untuk sama seperti siapa yang mendengar. Tapi banyak orang, kau yang berdosa, kau yang lemah. Padahal kita ini sama-sama manusia. Makanya saudara,
kita harus berdoa apalagi dalam hal menyebut kegiatan rohani. Jangan kita pikir saya khotbah, anak kami ini main musik, yang singer, sudah bagian daripada ketaatan. Belum tentu, saudara. Dan itu sudah baik, belum tentu. Kenapa, saudara? Dalam Alkitab, saudara pernah lihat pada waktu tabut Allah di bawah, tahu-tahu tabut Allah itu mau apa, saudara? Mau jatuh. Mungkin kita refleks, saudara, bantu. Itu kan pelayanan. Ini kan pelayanan, musik pelayanan, semua pelayanan dalam hal kegiatan rohani. Tapi kalau itu bukan atas dasar perintah, dan perintah itu kita dengar dan kita melakukannya, saudara, upahnya apa, saudara? Makanya di tempat pelayanan saya, saudara, tentang ketaatan ini sudah sekitar 2 bulan saya menyampaikan tentang ketaatan. Supaya apa, saudara? Karena setiap orang yang tidak melakukan segala sesuatu bukan dasar atas ketaatan, itu upahnya kematian. Tidak ada yang lain. Usaha yang mencoba mengangkat tabut itu, padahal baik, padahal itu tuh suatu yang memang wajar. Tapi usaha pada waktu diangkat tabut itu, apa upahnya? Kematian. Jadi saudara kasih, jangan sampai kami yang melayani seperti ini justru upahnya kematian. Kita yang beribadah justru kematian. Makanya kita terus berdoa supaya setiap saat kita melakukan atas dasar perintah. Sebab kalau kita tahu yang memerintahkan kita adalah Raja di atas segala raja, apapun hasil daripada apa yang kita lakukan, mau itu berkatlah atau bukanlah, tapi kita akan tetap semangat melewati, sukacita melewati. Yusuf salah satu tokoh yang kita kenal. Saya rasa waktu dia bermimpi, itulah suara Tuhan yang dia dinyatakan kepada tokoh ini. Berapa lama mimpi ini dia dapatkan sampai pada akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Cukup lama dengan pengalaman yang sangat berat, dimulai dari pengalaman dari keluarganya sendiri. Kan sudah terkasih, sadari kita adalah manusia. Supaya apa? Enggak ada kesombongan untuk melihat aku lebih dari yang lain. Kayak ini sama sih. Jadi yang pertama dalam rangka kita taat. Yang kedua dikatakan ia telah merendahkan dirinya, merendahkan diri. Ini saudara yang harus mulai kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Merendahkan diri berarti ada yang lebih tinggi dari kita. Kalau saya saudara terjemahan lain tentang merendahkan diri ini, bukan jalan begini saudara, bukan. Tapi merendahkan diri sini adalah menempatkan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Itulah merendahkan diri. Adakah di antara kita sudah membangun pola hidup seperti ini? Suamiku lebih daripada aku, istriku lebih daripada aku, orang tuaku lebih daripada aku, anak-anakku lebih daripada aku, siapapun lebih daripada saya. Saya yakin memang kalau orang-orang merendahkan diri, maka orang ini tidak akan pernah takut dijatuhkan. Kenapa? Dia sudah berada di tempat yang paling rendah. Makanya sudah terkasih,
kalau ada yang tersinggung pada waktu diomongin lah, waktu kita direndahkan lah, atau waktu kita dimacam-macam lah, kalau kita menanggapi dan menyikapi hal ini dengan kerendahan hati, merendahkan diri, maka gak ada pengaruh apa-apa. Memang tidak mudah. Kenapa saudara? Roti Sabun itu saudara dibangun dari pertama, saudara itu boleh baca dalam Alkitab. Manusia mencintai dirinya sendiri. Artinya keegoan manusia itu akan memuncak hari-hari. Dan oleh keegoan ini akhirnya membuat orang lain tidak berarti apa. Termasuk suami, termasuk istri, termasuk anak, termasuk orang tua. Coba kita lihat saudara fenomena sekarang ini saudara. Banyak tindak kriminal yang aneh-aneh. Suaminya membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, orang tua yang membunuh anak, anak membunuh orang tua. Mulai keegoan. Nah, coba kita saudara dengan perang yang ada di Timur Tengah di Israel sekarang. Israel diserang dulu. Kenapa diserang? Karena begini. Semua dalam rangka kepentingan dan mempertahankan keegoan masing-masing. Pernah sudah mengalami di rumah seperti ini oleh keegoan ribut? Suami ribut, istri ribut, anak-anak ribut, semua ribut. Nah, untuk itu sudah terkasih, mari ketaatan itu hanya bisa bila mana kita menyadari kita manusia. Makanya tiap-tiap hari sadari kita manusia, walaupun Tuhan berikan dan diberi kesempatan menikmati banyak fasilitas, dititipkan uang, dititipkan jabatan, banyak yang dititipkan, tapi kita harus memegang semua dalam kondisi kita ini manusia. Dan ada Tuhan, Raja di atas segala raja yang sedang menitipkan itu kepada kita. Kemudian sikapi semua dengan kerendahan hati. Dan orang-orang inilah yang nanti bisa menjadi taat. Untuk itu mari kita lihat satu peristiwa dalam Alkitab dalam Lukas pasal yang kelima ayat 4 sampai 11. Lukas pasal yang kelima ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, dalam kisah ini adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari pengalaman seorang tokoh, yaitu yang bernama Simon. Saudara boleh lihat bahwa dalam sebelum Yesus memberikan perintah, artinya bahwa Simon kawan-kawannya menjala ikan dengan kemauannya, dengan keinginannya tanpa perintah dari Tuhan, mereka dapatkah sesuatu? Alkitab telah menyebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan nelayan-nelayan itu telah turun dan sedang membasuh jalannya, dan yang mereka dapatkan adalah nol. Makanya saudara, bila mana kita setiap hari tanpa kita merasa kita tidak mendapatkan apa-apa, mari koreksi. Apakah kita lakukan atas dasar perintah daripada kita? Saya rasa bahwa yang kita dapat itu bukan selalu diukur dengan apa yang kelihatan, saudara. Waktu kita mendapatkan sukacita, itu sudah lebih daripada apa yang kelihatan. Saya menyampaikan ini, saudara, karena saya mungkin sama dengan saudara juga bekerja. Setiap pagi di tempat saya bekerja jam 7 sudah mulai beraktivitas. Tapi saya selalu datang itu sebelum jam 6 saya sudah datang. Itu bukan 1 hari 2 hari. Saya bekerja itu di situ sudah sekitar 27 tahun, saudara. Sampai kunci saya pegang, saudara. Saya bukan tukang kunci, bukan apa, saudara.
bukan apa, tapi saya pegang untuk saya buka. Nah, yang saya dapatkan bukan saya digaji lebih, ada reward yang membuat saya punya fasilitas beda, tidak. Tapi yang saya dapatkan dari melakukan itu adalah ada sukacita, saudara. Senang aja. Sebab kalau ada orang karena punya keinginan dan kepentingan apa-apa, apalagi dalam dunia kerja kan sering begitu, lupa bawa mukanya dari rumah, sehingga di tempat kerjanya cari mukanya di mana-mana. Banyak yang seperti itu. Jadi artinya kita tidak mendapatkan apa-apa yang sifatnya berupa hal yang kelihatan. Bagi orang yang taat oleh karena Tuhan, maka dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Tapi Simon, saudara, tidak seperti itu. Mereka melakukan kegiatan pekerjaan, ini menyangkut pekerjaannya, saudara. Jadi menyangkut apapun yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai satu pekerjaan, jangan kayak Simon melakukan tanpa perintah Tuhan. Maka sudah terkasih, aku mau bekerja, aku akan bekerja atas perintahmu Tuhan. Aku akan masak atas perintahmu Tuhan. Saya melakukan ini atas dasar perintahmu Tuhan. Pastinya kita akan mendapatkan sukacita dalam melakukannya, dan kita tidak dipengaruhi atas kepentingan dan keinginan tertentu dari diri kita. Tapi pada akhirnya, saudara, dalam kisah itu ada firman yang memerintahkan, ada firman yang menyampaikan, walaupun pada waktu itu Simon katakan begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Adakah di antara kita yang kondisinya sekarang seperti ini? Tidak mendapatkan apa-apa. Adakah? Kalau ada, saudara, mari kita mulai lihat dan renungkan. Apakah kita sudah lakukan semua atas dasar kita? Tapi ada firman, saudara, sekali lagi yang dikatakan dalam ayat 4, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ada firman memerintahkan. Maka sudah terkasih, bila mana kita sadar bahwa firman itu adalah keperluan kita, maka tiap hari harus mulai dengar. Bangun keintiman kita dengan Tuhan, si pemberi firman itu. Sehingga pada waktu Simon mendengar firman ini, maka dikatakan dalam ayat yang kelima, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, kita harus garis bawah. Tuhan, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan main keyboard dengan sungguh-sungguh, main drum dengan sungguh-sungguh, menyanyi dengan sungguh-sungguh, nyapu dengan sungguh-sungguh, karena Kau yang memerintahkan, Kau yang menyuruhnya. Saya tiap pagi, saudara, karena Tuhan menyuruhku, cepat-cepat saya, jam 6 saya sudah jalan, belum ada orang di situ, saudara. Selalu saya putar lagu-lagu rohani, menikmati suasana itu, tanpa ada pikiran saya mendapatkan apa-apa dari apa yang saya lakukan. Dan ternyata bila mana kita melakukan atas dasar daripada perintah Tuhan, maka dalam ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Dapat yang luar biasa, saudara. Lihat perbedaan. Melakukan sesuatu bukan atas dasar perintah, dan melakukan sesuatu atas dasar perintah daripada Tuhan. Ada sejumlah besar, dan orang-orang yang punya kesempatan untuk menjadi saksi. Sebab apa?
Mereka sudah mendapat ikan dan membagikan kepada orang lain yang belum mendapatkan ikan. Tapi sekarang ini aneh, banyak orang belum mendapat ikan, tapi coba membagikan ikan. Ikan apa yang dibagi, saudara? Aneh. Dapat ikan dulu, baru kita, oh ini mau saya bagikan nih. Makanya doakan kami hamba Tuhan supaya punya pengalaman mendapatkan ikan, supaya kami dapat membagikan ikan itu. Ada banyak orang, saudara, nggak punya apa-apa, tapi ingin membagi sesuatu. Lucu, dia nggak punya, tapi membagi sesuatu. Makin tak punya dia, dan yang dibagi pun makin tak punya. Inilah realita, saudara, yang kita harus hadapi di akhir zaman. Kita ingin menjadi seorang Simon yang pada akhirnya punya kesaksian dari ketaatannya. Dia mendapatkan sesuatu, pada waktu dia dapatkan sesuatu dia berbagi, dan yang didapatkan sama porsinya dengan yang didapatkan dan dibagikan kepada orang lain. Saudara lihat, masing-masing kapal mereka hampir tenggelam dengan volume ikan yang sama. Untuk itu, saudara terkasih, pada saat pagi hari ini, saya tidak tahu sekali lagi apakah kita sudah mendapatkan upah dari ketaatan kita. Kalau belum, mari, belum terlambat untuk kita terus mendengarkan suara Tuhan, memerintahkan untuk kita melakukan apapun, termasuk hal-hal kecil, saudara. Saya selalu peka menyangkut hal-hal kecil. Kenapa? Proses Tuhan bekerja nggak ada langsung tiba-tiba besar, nggak ada. Setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Itu konsep Tuhan bekerja. Makanya, saudara, untuk hal-hal kecil jangan sepelekan. Untuk itu pun kita perlu Tuhan yang mendorong kita untuk melakukan. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan. Supaya apa? Supaya suatu ketika kita melihat hal besar terjadi dari apa yang kita sudah lakukan. Sekali lagi, sadarlah kita siapa. Kita adalah manusia. Kalau bukan karena Tuhan, maka kita tidak ada apa-apa. Makanya setelah Yesus taat sampai mati, maka Alkitab telah mencatat namanya telah nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, dan oleh nama Yesus segala sesuatu tunduk. Tuhan akan mengangkat derajat kehidupan kita bila mana Tuhan telah melihat bahwa kita atas untuk itu dengan ketaatan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya.